Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baiklah, rekan-rekan sekalian, Sohibul Hidayat Jawi, sahabat kita yang Jawi yang ada di mana saja berada. Sebelumnya kita sudah mengenal tentang teknik penelitian filologi. Kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian filologi. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan kita bisa menekuni bidang ini, di mana bidang ini memang langka dan bisa siapa saja yang melakukannya, dan ini banyak justru orang-orang dari luar negara kita yang meneliti. Nah, kita langsung kepada materi pokok, yaitu metode penelitian filologi. Nah, metode filologi ini ada beberapa metode, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah metode intuitif. Metode intuitif ini sejalan dengan zaman yang terus berganti di Eropa Barat. Jadi metode intuitif ini dikenal sebagai basis daripada bisikan nurani atau ilham intuitif. Jadi dicari di antara beragam naskah yang dianggap paling baik dan paling tua. Naskahnya dicari, kalau misalnya ada 4, maka di antara itu dilihat di mana naskah itu dalamnya itu teksnya itu dilihat yang paling baik, dan juga dilihat di antara naskah-naskah yang kita temukan seumpama tadi 4, maka yang paling tua yang mana. Itu dengan metode intuisi atau bisikan hati. Ini dikembangkan di Eropa Barat. Kalau kita lihat petanya itu Eropa Barat, ada beberapa negara di sini, ada Portugal, juga ada Prancis, Italia, kita masuk Eropa Barat ya. Kemudian yang kedua ada metode objektif atau STEMA. Metode ini adalah membandingkan beragam naskah yang ditemukan. Jadi kesalahan saat penyalinan dari satu teks dengan yang lainnya itu dapat ditemukan perbedaannya. Karena pada waktu itu tidak ada mesin fotokopi, mesin cetak, jadi tidak ada kesamaan. Orang yang ingin mendapatkan teks naskah, maka tentunya dia harus nulis dulu. Nah, nulis ini disebut penyalinan. Dan cara penyalinan itu pasti ada unsur perbedaannya, baik sisi tulisan maupun bahasa. Nah, ini diperbandingkan. Di sini dikenalkan oleh Karl Rechmann, orang Jerman, pada kurun waktu 1930-an. Nah, ini orangnya. Ya, ini sebagai metode perbandingan tadi. Nah, di antara metode objektif skema ini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada autograph. Autograph ini adalah naskah asli yang ditulis oleh pengarangnya langsung. Umpama kita menemukan naskah asli dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, nah itu namanya autograph. Tapi kebanyakan yang kita temukan di belakangan itu bukan beliau sendiri yang nulis, mungkin saja dari murid-muridnya atau dari bawahnya lagi bahkan. Nah, yang kedua arketip. Arketip ini adalah teks asli yang menurunkan semua naskah yang masih ada. Mungkin saja tidak ada naskah ditemukan penulisnya langsung, tapi ada beberapa naskah yang kemudian disalin menjadi rujukan utama. Ini disebut arketip, naskah yang menurunkan semua naskah yang masih ada ditemukan saat ini. Yang ketiga, hiperketif. Hiperketif ini adalah kepala keluarga naskah-naskah dan membawahi naskah-naskah versi. Jadi tadi ada beberapa naskah yang menjadi kepala yang kemudian membawahi naskah-naskah itu sama dengan di bawahnya itu ya, versi, satu versi. Yang keempat ada istilah namanya emendasi, yaitu perbaikan yang dilakukan dalam teks. Nah, di dalam teks itu biasanya ada yang
ketika ada tulisan yang salah kemudian dirubah menjadi perbaikan dalam teks. Ini kita melakukan ini kalau kita sudah tahu beberapa naskah-naskah tersebut. Untuk urut-urutan bagannya seperti ini. Arketip itu yang paling unggul ya. Memang hampir jarang sekali naskah arketip ini. Nah, hiperketip, nah itu naskah yang tadi membawahi naskah-naskah yang sejenis. Ya. Maksudnya yang jarang sekali jadi autograph ya, yang langsung dari pengarang langsung jarang. Jadi yang ada adalah naskah yang teks asli yang menggunakan naskah yang masih ada. Nah ini A. Kemudian A ini menurunkan ke B. Jadi ini dari, harusnya kalau mau sama persis dengan A lagi, tapi dia menjadi B. Kemudian ada lagi yang di sampingnya bahkan menjadi B kecil, berbeda dengan B itu. Bukan beda juga dengan A ini. Nah, tetapi di sini ada B besar ini ada disebut hiperketip. Jadi hiperketip itu kepala keluarga naskah-naskah dan membawahi naskah versi. Nah, di sini dia sama lagi ke bawah B, tapi ada yang jadi C besar, ada yang C kecil. Di sini nih letaknya ada karena ini kepala keluarga ya, dia ada beberapa kesamaan yang mirip. Yang B ini mirip B besar ini mirip dengan B besar yang di atas. Kemudian ada perubahan jadi C, ada sedikit perubahan. Kemudian di bawahnya ada dari C kecil ini kemudian menurunkan jadi D dan E, ini jadi berubah lagi. Jadi sangat wajar naskah itu berubah dari saling menyalin ke bawahnya itu menjadi berubah. Ini karena mungkin ada pengetahuan yang ditambah-tambahkan karena waktu itu tidak ada aturannya. Tetapi kalau ada sistem sanad yang itu turun temurun, dia dibacakan kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, sehingga naskahnya itu terjaga. Itu yang menyelamatkan naskah ini menjadi aslinya sama seperti redaksi yang disampaikan oleh pengarangnya langsung, karena dia dengan sistem sanad dia talaki langsung menyetor bacaan, kemudian menjelaskan. Nah ini dia terhindar dari perbedaan. Yang ketiga ada metode gabungan. Metode ini metode menyalin kembali teks dari beberapa naskah ini digabungkan. Dulu pernah dilakukan oleh Brakel. Brakel meneliti tentang hikayat naskah hikayat Muhammad Hanafiah. Dia menemukan beberapa naskah di seluruh dunia ini ada 30, yang di Indonesia ada 9. Nah, kemudian dari naskah-naskah itu diperbandingkan, kemudian digabungkan di tengah-tengah itu, kemudian menjadi satu cerita tersendiri, jadi satu cerita yang baru, yang digabung-gabungkan untuk melengkapi. Namun metode ini ditentang oleh Jones. Jadi ini adalah merupakan pemborosan tenaga dan waktu katanya. Jadi lebih baik diambil yang paling baik saja. Naskah sisanya dianggap sebagai bahan perbandingan atau disebut aparat kritik. Ini memang melelahkan kerja itu. 30 naskah di beberapa negara. Sekarang mungkin karena ada versi digitalnya enak. Kalau dulu itu beliau tahun 75 ya membuat disertasi ini, itu keliling negara itu. Jadi capek sekali itu berapa pun bisa beberapa tahun. Kemudian ini hasilnya diterbitkan, sudah diterbitkan Hikayat Muhammad Hanafiah ini ada di Perpustakaan Nasional, dan koleksi manuskripnya ada ML184, ada BR211. Ini saya temukan di Perpustakaan Nasional. Yang ML184 ini bahkan kertasnya sudah rusak. Ini sudah dilaminasi ya. Kalau kita lihat ini agak plastik-plastiknya ini laminasi namanya, supaya menghindari kelapukan. Kalau yang ini sudah agak luntur kertas-kertasnya, seperti kita kertas tersiram oleh cairan kopi ya. Kemudian metode landasan. Metode ini diterapkan apabila menurut tafsirannya ada beberapa naskah yang unggul secara kualitas dengan dibandingkan naskah yang lainnya. Jadi hal ini
dilakukan setelah melakukan penelitian secara cermat terhadap bahasanya, kesastraannya, sejarah, dan segala hal. Jadi setelah ditinjau ternyata ada satu dari beberapa naskah yang ditemukan ini yang paling unggul. Ini yang dijadikan landasan penyuntingan. Teks terbaik itulah yang menjadikan dasar untuk edisi penyuntingan naskah yang disebut metode induk. Metode induk ini karena melihat ada beberapa yang paling unggul. Kriteria paling unggul itu apa sih? Ya, yaitu bisa dari sisi usianya. Paling tua naskah itu ada. Nah, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara mencari usia ya selain uji karbon tadi. Ada juga bahasanya. Bahasanya itu kita bisa lihat apakah bahasa itu mencerminkan bahasa waktu zaman itu sesuai dengan tahunnya. Kejelasannya jelas bisa dilihat tulisannya, kemudian keterangan informasi bisa ada dapat informasinya mungkin di dalam eh, bagian akhirnya atau di awalnya atau di dalamnya itu terdapat informasi-informasi yang penting. Kemudian ada nama pengarangnya, ada disebutkan tepat di karangnya atau disalinnya, atau tanggal penulisannya. Nah ini kalau memang di antara beberapa naskah itu ada yang seperti itu unggulnya, maka ini bisa dipilih jadi metode induk atau landasan. Yang kelima, metode analisis struktur. Jadi analisis struktur di sini adalah sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah anasir, dari unsur-unsur anasir yang diantaranya tidak satupun dapat mengalami perubahan tanpa menghasilkan perubahan dalam semua anasir yang lain. Jadi di sini contohnya ada kalimat anak yang jahat itu dipukul ayahnya. Andai kata jahat itu dipindahkan ke kata ayahnya atau kata dipukul menjadi memukul, maka akan merubah arti. Anak yang jahat itu anak yang jahat. Tapi kalau anak itu dipukul ayahnya yang jahat, maka ayahnya yang jahat. Nah, atau kata anak yang jahat itu dipukul menjadi memukul, jadi anaknya memukul ayahnya. Nah ini kadang-kadang ada ditemukan dalam naskah itu perubahan-perubahan kata itu, sehingga harus dilakukan analisis struktur, dilakukan interpretasi terhadap struktur naskah, apakah ini sesuai dengan konteks atau teks yang kaitannya dengan kata-kata yang ada di dalam kalimat naskah tersebut. Jadi harus dipahami lebih lanjut. Analisis struktur terhadap sebuah karya bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin keterkaitan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna yang menyeluruh. Jadi supaya antar kata kalimat di dalam satu naskah itu nyambung, maka perlu dianalisis struktur yang mungkin ada hal yang berbeda. Nah ini pernah dilakukan oleh Profesor Ahadiyati Ikram, filolog dari UI, dengan menyunting naskah Hikayat Sri Rama. Jadi beliau masih hidup kalau nggak salah ya. Di sini ada karyanya Hikayat Sri Rama yang sudah dibukukan juga, dan juga karya tentang metodologi ada filologi Nusantara ya. Ini juga dibukukan. Beliau sangat giat sekali di dalam naskah-naskah kuno Indonesia kita ini. Dan yang terakhir ada naskah tunggal. Metode naskah tunggal ini apabila peneliti hanya menemukan satu naskah, satu versi. Contohnya di dalam perpustakaan nasional itu ada namanya Hikayat Lukman Hakim. Ini tidak ada ditemukan di dalam katalog-katalog naskah, tidak ada, cuma hanya satu ini. Jadi pilihannya ketika kita menemukan satu naskah, kita hanya punya dua pilihan. Yang pertama, edisi diplomatik. Edisi diplomatik itu mereproduksi teks sebagaimana adanya tanpa ada perbaikan atau perubahan dari editor. Jadi dia mengulangi dengan foto digital, kemudian di apa namanya disalin sama persis ya kata per katanya. Mungkin kalau ada tanda-tanda bacanya juga diikutin.
Yang kedua, edisi standar, yaitu kita melakukan usaha perbaikan dan meluruskan teks sehingga terhindar dari berbagai kesalahan dan penyimpangan ketika proses penulisan penyuntingan tersebut. Jadi ada yang kita lakukan dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap teks gitu ya. Kalau ada bagian-bagian yang tadi tidak salah. Jadi sulitnya karena naskah tunggal tidak bisa karena tidak ada naskah lain yang diperbandingkan sehingga pilihannya hanya dua itu tadi. Dia mengulangi, mereproduksi dengan mendigitalkan atau dia nulis ulang tapi dengan seperti sama atau dia ada melakukan perbaikan. Nah, inilah metode-metode yang di yang dijalankan apabila seseorang ingin meneliti sebuah naskah. Jadi aturannya seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.